Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sosok Zolin berdiri tidak jauh dari Xiaoyan. Doginya melonjak dan aura Dodi bintang 2-nya menekan Xiaoyan dengan kuat tanpa henti. Melihat wajahnya yang ganas, seolah-olah dia ingin menelan Xiaoyan hidup-hidup. Di sisi lain ruang kosong itu, ular narwhal memutar tubuhnya dengan liar. Mulut ularnya terbuka lebar sambil mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Zolin. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, usahanya tetap sia-sia. Bahkan tatapan Zolin saat melihatnya pun terlihat mengejek. Ketika semua orang yang hadir menoleh, mereka menyadari bahwa ada lapisan kultikula energi tebal di tubuh ular narwhal. Lapisan itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan yang juga menyaksikan kejadian ini merasa hatinya hancur. Dia tidak menyangka kultikula energi positif akan menyebar secepat itu. Jika terus menyebar dengan kecepatan seperti ini, dia yakin ular narwhal akan segera tertutupi oleh kultikula energi. Ketika saat itu tiba, meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa tertidur lelap tanpa daya. Xiaoyan juga harus menghadapi dua elit Dodi. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan langsung menjadi serius. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, aura mengerikan di atas kepalanya datang satu demi satu. Bahkan di saat seperti ini, kamu masih punya keinginan untuk mengkhawatirkan binatang buas ini. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Nada bicara Zolin terdengar berat saat dia tertawa dingin. Tak lama kemudian, dia membuka dan menutup telapak tangannya. Pedang pendek segera muncul di tangannya. Kakinya menginjak ruang kosong dengan keras. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan ruang kosong itu beriak. Dalam sekejap mata, Zolin sudah tiba di atas kepala Xiaoyan. "Xiaoyan, mati!" Begitu teriakan Zolin terdengar, pedang pendek di tangannya diayunkan dengan kejam ke arah kepala Xiaoyan. Namun sebuah penguasa suan berat besar menghalangi bagian atas kepala Xiaoyan. Meskipun demikian, tubuh Xiaoyan terlempar mundur 10 langkah dengan menyedihkan. Orang yang sudah tertangkap masih bersikeras melawan. Aku ingin melihat seberapa sering kau bisa menangkis. Tubuh Zolin sekali lagi menghilang begitu tawa mengejeknya terdengar. Yang tersisa hanyalah bayangan ilusi. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis. Tangannya memegang penguasa suan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke samping. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar dari samping telinga Xiaoyan. Pada saat yang sama, bilah tajam menusuk tanpa ampun ke arah punggung Xiaoyan. Mengikuti suara logam yang bertabrakan, tubuh Xiaoyan tiba-tiba terbang ke depan. Ekspresi Zolin sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat berbalik dan dengan cepat menghindari penguasa suan yang menerkam ke arahnya. Ketika Xiaoyan sekali lagi menstabilkan tubuhnya, tubuh Zolin bergerak dan sekali lagi menyerang Xiaoyan. Namun pada saat berikutnya, gugusan cahaya Dogi yang besar tiba-tiba melewati wajah Zolin. Adegan ini sontak saja membuat pakaiannya basah oleh keringat dingin. Itu karena gugusan cahaya barusan, tak lain adalah serangan dari ular narwhal. Meskipun sebagian besar tubuh ular narwhal tidak dapat lagi bergerak, orang tidak lupa bahwa ia masih dapat menggunakan dokinya untuk membantu Xiaoyan mengatasi bahaya. Sayangnya, hasil akhirnya jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Kalau tidak, serangan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat Zolin kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Serangan dari Dodi bintang 4 bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Berdasarkan kekuatan Zolin saat ini, ia seperti menghadapi Bandi. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Zolin menghembuskan napas. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik. "Sobentang, bunuh bajingan ini!" Teriakan marah dilontarkan dari mulut Zolin. Ketika Sobentang mendengar kata-kata Zolin, ekspresi di wajah tuanya tiba-tiba menegang. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan ular narwhal, dia juga mengerti bahwa dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika dia membuat marah Zolin. Tingkat penderitaannya mungkin lebih menyedihkan daripada mati di tangan ular narwhal. Sebaliknya, jika dia terus berjuang sekuat tenaga, dia mungkin memiliki kesempatan. Seketika, sosok Sobentang bergerak dengan cepat datang di depan ular narwhal. Pada saat ini, lapisan tebal energi kultikula telah menutupi lebih dari separuh tubuh ular narwhal. Ular narwhal hanya dapat menggerakkan sebagian area di bawah kepalanya. Di sisi lain, tatapan mata Zolin sekali lagi jatuh pada Xiaoyan. Ekspresi di matanya menjadi semakin dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum kejam. Dengan gerakan tubuhnya,
Sosok Zolin langsung menghilang di atas ruang kosong. Ekspresi Xiaoyan berubah lagi. Dia tidak berani lalai. Sosoknya bergerak cepat dan menghindar ke segala arah. Penguasa Suan Barat di tangannya juga diayunkan, hampir menghalangi beberapa serangan yang datang ke arahnya. Tubuh Xiaoyan telah menderita cukup banyak luka dalam waktu singkat. Zolin hanya tersenyum lebar menghadapi hal ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sejumlah pedang pendek warna emas berkumpul di udara di sekitarnya. Mengikuti pikiran Zolin, mereka langsung berubah menjadi sejumlah cahaya emas yang dengan keras menusuk ke arah Xiaoyan dari berbagai arah. Suara logam yang saling berbenturan terdengar terus-menerus. Sebagian besar cahaya pedang berhasil dihalangi oleh penguasa Suan Barat milik Xiaoyan. Namun masih ada beberapa yang menembus pertahanannya. Dalam waktu singkat, banyak lubang seukuran ibu jari tertinggal di tubuh Xiaoyan. Lubang-lubang itu begitu dalam hingga mencapai sumsum tulangnya, dan rasa sakitnya menembus jiwanya. Xiaoyan hanya bisa mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Dari sudut matanya, dia melirik ke tempat ular narwal berdiri. Dia melihat bahwa ular itu sudah sepenuhnya terbungkus oleh kultikula energi. Posisinya saat ini tidak berbeda seperti ikan di atas telenan. Su Bentang terus menampilkan serangkaian teknik Do yang kuat. Dia mencoba untuk menghancurkan kultikula energi di permukaan tubuh ular narwal untuk membunuhnya sepenuhnya. Meskipun serangan Su Bentang seperti batu yang tenggelam ke laut ketika mendarat di kultikula energi, jika ia terus mengurasnya tanpa henti, kultikula energi positif akan terbuka cepat atau lambat. Apakah ular narwal hidup atau mati hanyalah masalah waktu. Brengsek! Seketika Xiaoyan menjadi marah. Hahaha, Xiaoyan, ada apa? Bahkan di saat seperti ini, kamu masih punya pikiran untuk peduli dengan hidup dan mati binatang buas ini? Jangan bilang kamu tidak peduli sama sekali padaku. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Zolin berteriak dengan marah. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang pendek di tangannya menebas tenggorokan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan berhasil memutar tubuhnya tepat waktu untuk menghindari serangan di titik vital, pedang pendek itu masih meninggalkan luka dangkal di lehernya. Darah segar mengalir keluar. Xiaoyan menggunakan tangannya untuk mengusap lembut bagian yang terluka. Baru kemudian, dia menatap ke arah ular narwal. Jangan khawatir, aku sudah berjanji padamu bahwa aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Karena aku sudah mengatakannya, aku pasti akan melakukannya, apapun yang terjadi, ucap Xiaoyan. Auranya yang awalnya tergesa-gesa juga menjadi tenang saat ini. Bahkan wajahnya yang pucat pasi tampaknya telah pulih. Oh, kamu mau bertaruh terakhir? Kalau begitu, ayo, mari kita putuskan pemenangnya dengan satu gerakan. Hari ini, aku akan membiarkan orang-orang ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Xiaoyan, yang namanya bergema di seluruh wilayah barat, akan mati di tanganku. Zolin mendengus dingin. Wajahnya penuh dengan ejekan. Tak lama kemudian, Zolin melambaikan tangannya yang besar. Doki emas menyembur keluar dari telapak tangannya. Seperti air yang mengalir, ia berubah dan menggumpal dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi pedang panjang emas. His, itu adalah pedang awan emas. Ini adalah senjata yang membuat Tuan Muda Zhou terkenal. Konon senjata ini sudah ada di tangan Tuan Muda Zhou sejak lama. Dikatakan selama Tuan Muda Zhou menggunakan pedang ini, dia pasti tidak akan terkalahkan. Sepertinya Tuan Muda Zhou berniat menggunakan pedang ini untuk meneruskan legenda kali ini. Ketika Zolin mengeluarkan pedang ini, kerumunan di luar alun-alun tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelisah. Jelas, apa yang disebut pedang awan emas ini cukup terkenal di wilayah barat. Xiaoyan, hari ini kau pantas mati di bawah pedang awan emasku. Pedang awan emasku selalu membunuh ahli di atas level Dodi, merupakan kehormatan bagimu. Jika seorang bandi sepertimu mati di bawah pedang awan emasku. Zolin mendengarkan pujian yang disampaikan dari mulut orang banyak di luar arena. Pada saat yang sama, pedang emas di tangannya diarahkan ke Xiaoyan. Doki agung di dalam pusaran tubuhnya melonjak keluar. Itu mengikuti tubuh Zolin dan berputar di sekitar lengannya seperti ular air yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya itu memasuki pedang awan emas di tangan Zolin. Dengan mengalirnya Doki, pedang awan emas bersinar terang. Aura kekerasan yang tak tertandingi juga menyebar darinya. Wajah semua orang yang merasakan aura ini tanpa sadar menjadi serius. Pedang awan emas ini memang luar biasa, karena mampu menjadi senjata putra tertua klan Zhou, kepala 4 klan besar. Kekuatannya benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan senjata biasa. Di sisi lain, saat semua orang mengira Xiaoyan tengah bersiap menggunakan skill Do terakhirnya,
Adegan berikutnya menyebabkan semua orang yang hadir langsung tercengang. Shoyan tidak hanya tidak menggunakan penguasa suan berat, ia malah membalikan tangannya dan menyimpannya. Segera setelah itu, ia merentangkan tangannya di depan tatapan mata Zolin. Sebuah cahaya bersinar di telapak tangannya dan beberapa botol giok muncul di tangan Shoyan. Dengan goncangan ringan, Shoyan memecahkan semua botol giok di tangannya. Setelah itu, yang terungkap adalah lusinan pil obat yang dicampur bersama. Dalam sekejap, aroma obat yang harum dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah. Ini adalah pil obat tingkat 3. Ini semua adalah pil obat tingkat 3. Sekalipun dia adalah seorang alkemis tingkat 3, kemungkinan besar aliansi alkemis pun tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan begitu banyak pil obat tingkat 3 sekaligus. Semua orang yang hadir terkejut dalam hati mereka. Tatapan semua orang tertuju pada pil obat di tangan Shoyan. Jika dia mengeluarkan begitu banyak pil obat tingkat 3, itu akan menarik banyak sekali ahli Dodi untuk merebutnya. Sekarang, setelah mereka meletakkannya di depan semua orang, adalah bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak tergoda. Namun mereka juga tahu kemampuan Shoyan, karena dia berani mengeluarkan begitu banyak pil obat di depan semua orang. Dia tentu punya cara untuk melindunginya. Di hadapan tatapan mata semua orang yang berapi-api, Shoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya dan dengan kasar memasukkan pil obat di tangannya ke dalam mulutnya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat tubuh semua orang langsung menegang. Mereka menyaksikan Shoyan mengangkat tangan keduanya. Segera setelah itu, dia mengambil seteguk besar pil obat dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya. Puluhan elit Dodi di alun-alun besar tercengang saat mereka melihat Shoyan menelan pil obat dalam mulut besar dengan susah payah. Tindakan ini benar-benar gila. Bahkan mereka tidak berani mencobanya. Puluhan pil obat tingkat 3 benar-benar ditelan oleh Shoyan sekaligus. Kekuatan dahsyat yang dibawanya cukup untuk membuat tubuh Shoyan meledak. Tindakan Shoyan ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Orang ini tahu bahwa dia tidak punya cara untuk bertahan hidup lagi. Apakah dia berencana mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain? Dia benar-benar gila. Sungguh disayangkan. Dia memiliki bakat pelatihan yang hebat di usia yang masih muda. Tetapi dia telah memprovokasi 4 sekte besar. Dia benar-benar muda dan sembrono. Dia tidak tahu betapa luasnya dunia. Suara-suara terkejut dan menyesal terdengar pelan dari kerumunan. Mata semua orang menunjukkan ekspresi menyedihkan saat melihat Shoyan saat ini. Bahkan mereka para Dodi pun tidak berani menghadapi 4 sekte besar secara langsung. Namun Shoyan di depan mereka hebat. Kekuatannya hanya setara dengan Bandi bintang 6. Dia justru masih aktif di wilayah barat, meskipun sedang dicari oleh 4 sekte besar. Meskipun dia cukup beruntung untuk berhasil lolos dari tangan 4 klan besar beberapa kali sebelumnya, tampaknya dia tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk bertahan hidup kali ini. Orang ini sungguh gila. Melihat Shoyan benar-benar menelan lusinan pil obat tingkat 3 sekaligus. Bahkan dengan karakter Zolin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat pelan saat ini. Ekspresi wajahnya berubah saat dia langsung menarik pedang awan emas di tangannya. Doki di dalam tubuhnya juga melonjak keluar dengan liar dan dengan cepat menggumpal menjadi penghalang cahaya doki emas di sekelilingnya. Kekuatan yang meletus dari puluhan pil obat tingkat 3 itu cukup untuk mengubah tubuh Shoyan menjadi bom manusia yang sangat besar. Begitu meledak, Shoyan tidak hanya akan mati, tetapi bahkan banyak Dodi yang hadir mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan yang sepenuhnya menyapu bersih. Ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang percaya diri seperti Zolin tidak berani ceroboh dalam hatinya. Kerumunan di luar arena juga mulai meningkatkan doki dalam tubuh mereka. Mereka secara alami dapat melihat bahaya yang mengancam di arena. Demi keselamatan mereka sendiri, orang-orang tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Sementara semua orang di arena bergerak, lusinan pil obat di dalam tubuh Shoyan sedang disempurnakan pada saat yang sama. Seketika, kekuatan obat yang sangat menakutkan melonjak hebat di dalam tubuhnya. Itu seperti gunung berapi yang meletus. Kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, bagaikan sekawanan kuda liar yang lepas kendali, saat dengan cepat menyapu anggota tubuh dan tulang Shoyan. Pada saat ini, sel-sel di sekujur tubuhnya tampak sangat lapar. Saat kekuatan obat dari pil obat itu melonjak, dia mulai menyerap dengan liar. Dalam beberapa tarikan napas, aura di dalam tubuh Shoyan telah kembali ke puncaknya. Tetapi hasilnya jauh dari ini. Meskipun aura dalam tubuh Shoyan telah kembali ke puncaknya, kekuatan obat yang telah terkuras hanya sebagian kecil dari jumlah yang telah sepenuhnya menyatu dengan lusinan pil obat. Kekuatan yang tersisa bertabrakan dengan liar di dalam tubuh Shoyan. Kekuatan itu tidak dapat dikendalikan karena dengan paksa menyerbu ke setiap sel dalam tubuh Shoyan.
Saat ini, Xiaoyan seperti ember yang sudah terisi air. Meskipun ember itu sudah penuh, air dalam jumlah besar masih mengalir deras ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kulit di sekujur tubuh Xiaoyan menjadi sangat panas. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Tentu saja, ini hanyalah penampilan luar Xiaoyan. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya bahkan lebih kacau. Energi menakutkan yang telah terkumpul dari puluhan pil obat tingkat 3 dengan gila-gilaan berpindah-pindah di dalam tubuh Xiaoyan, menyebabkan gelombang rasa sakit berdenyut hebat berulang kali dipancarkan dari dalam tubuhnya. Sialan, aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pil obat tingkat 3 akan lebih mengerikan dari yang kuduga. Xiaoyan mengumpat sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritualnya mengalir turun tanpa henti. Kekuatan itu menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengumpulkan energi liar yang tersebar. Tentu saja, tindakan semacam ini hanya akan memberikan efek sementara. Selama Xiaoyan tidak menghabiskan energi di dalam tubuhnya sepenuhnya, energi ini secepat atau lambat akan menyebar lagi. Ketika saat itu tiba, energi yang telah terkumpul akan langsung meletus. Kekuatan yang meletus pada saat itu akan cukup untuk langsung mencabik-cabik Xiaoyan. Setelah mengumpulkan energi liar dan ganas di dalam tubuhnya untuk sementara, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Beberapa api surgawi dengan warna berbeda menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Api-api itu melayang di ruang kosong di depannya. Api surgawi yang berdiri di depan Xiaoyan adalah 6 api surgawi teratas dalam peringkat api surgawi. Namun api teratai iblis pemurnian dan api nihiliti tidak ada. Oleh karena itu, Xiaoyan menggunakan 2 api surgawi lainnya untuk menggantikannya. Setelah memanggil api surgawi, apa yang perlu dilakukan Xiaoyan selanjutnya adalah mengumpulkan ke-6 jenis api surgawi ini dan menggabungkan keterampilan Do terkuat yang diciptakan Xiaoyan sendiri, yaitu teratai api pemusnah. Xiaoyan tidak ragu-ragu saat memanggil 6 jenis api surgawi. 2 tangannya menghantam keras di depannya. Seketika, ke-6 jenis api surgawi ini terbanting bersama-sama dengan keras. Pada saat yang sama, energi liar dan keras di dalamnya juga bertabrakan dalam sekejap. Cahaya api melesat keluar dan energi liar langsung menyerbu. Kedua tangan Xiaoyan segera digantikan oleh banyak luka merah. Darah segar menetes darinya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat hati seseorang terasa sakit. Kekuatan spiritual yang tersisa di antara alisnya juga melonjak keluar. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan gugusan api yang terus-menerus memancarkan ledakan kecil di tangannya. Ketika rasa sakit menjadi harga yang harus dibayar, beberapa kelompok api di tangan Xiaoyan akhirnya menyatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terlanjang. Dalam waktu singkat, api di tangan Xiaoyan telah mencapai titik keseimbangan. Semua orang di luar medan perang juga menggunakan tatapan yang berbeda untuk mengamati tindakan Xiaoyan. Seketika, banyak ahli dodi yang telah dikejutkan oleh Xiaoyan yang menelan lebih dari 10 pil obat tingkat 3 sekaligus. Sekali lagi dikejutkan oleh Xiaoyan. Orang ini, dia benar-benar mampu melakukan apa saja saat dia akan mati. Apakah dia benar-benar sudah gila? Dia benar-benar ingin menggabungkan api surgawi secara paksa. Bagaimana ini mungkin? Gila, orang ini gila. Jika kau ingin mati, kau bisa mati sendiri. Aku tidak ingin mati bersamamu. Seketika berbagai suara terdengar dari kerumunan. Ada yang terkejut, ada yang ketakutan, dan ada juga yang panik. Sifat liar dan ganas dari api surgawi adalah sesuatu yang diakui oleh seluruh benua. Sifat liar dan ganas dari api surgawi berarti bahwa ia ditakdirkan untuk tidak dapat hidup berdampingan dan menyatu dengan apapun di dunia ini. Pada saat ini, tindakan Xiaoyan tidak diragukan lagi, menantang sesuatu yang tidak berani dikonfirmasi oleh seluruh benua. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka merasa terkejut dan takut? Sialan, apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang ini? Ekspresi di mata Zolin juga berubah setelah melihat pemandangan ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap api surgawi dan dia tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, semua orang di seluruh benua tahu bahwa api surgawi di dunia telah berubah menjadi roh. Mereka adalah eksistensi yang tidak dapat mereka ganggu. Bagaimana dia berani memikirkan api surgawi? Tindakan Xiaoyan membuatnya merasakan gelombang ketakutan dari hatinya. Pada saat yang sama, suara embusan tiba-tiba terdengar di ruang kosong di depan Xiaoyan. Gugusan api putih pekat lainnya tiba-tiba muncul. Api putih pekat ini tidak diragukan lagi adalah Bone Sealing Flame. Xiaoyan tanpa sadar tertegun saat melihat kejadian tiba-tiba ini. Mari kita tambahkan ini ke dalam campuran. Meskipun aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan bertarung untukmu, meminjamkanmu api surgawi seharusnya tidak dianggap sebagai pertarungan untukmu. Guyo tertawa saat berbicara.
Hati Shoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia diam-diam berterima kasih kepada Guyo dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia sadar bahwa ini bukan saatnya bercanda. Hanya 6 jenis api surgawi ini yang mungkin dapat menghadapi Dodi biasa. Tetapi Dodi bintang 3 itu bukanlah individu biasa. Dengan kekuatan Shoyan saat ini, ia tidak memiliki peluang 50% untuk membunuh mereka dengan 6 jenis api surgawi ini. Namun, jika api pembeku tulang ditambahkan ke dalam campuran, Shoyan setidaknya akan memiliki peluang 50% untuk dapat mengandalkan teratai api pemusnah untuk bertarung dengan Dodi bintang 3. Bahkan jika ia tidak dapat membunuh mereka, ia akan dapat membuat mereka membayar harga yang mahal. Kedua tangan Shoyan saling beradu. Api yang cemerlang dan api surgawi putih pekat saling beradu. Seketika kekuatannya lebih liar dan dahsyat meletus dari antara kedua kelompok api itu. Bahkan ruang kosong di sekitarnya pun berfluktuasi hebat. Zolin di sisi lain yang berlawanan juga menatap tajam ke kedua gugusan api di antara kedua tangan Shoyan. Dia merasakan aura penghancur yang menakutkan yang meletus dari mereka. Ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi tajam dari tindakan gila Shoyan sebelumnya hingga sekarang. Zolin yakin bahwa ini bukan pertama kalinya Shoyan melakukan hal seperti ini. Jika demikian, begitu kedua kelompok api di tangan Shoyan benar-benar menyatu, seberapa mengerikankah kekuatan yang akan meletus setelah 7 jenis api surgawi menyatu? Hati Zolin langsung menegang saat memikirkan hal ini. Baru saat itulah dia mengerti bahwa Shoyan tidak menelan lusinan pil obat karena dia ingin meledakkan diri. Sebaliknya, dia ingin mengandalkan kartu trufnya ini untuk menghabisi semua orang yang hadir dalam satu gerakan. Akan tetapi, dilihat dari keadaannya saat ini, agar dapat cepat menggabungkan teknik Do ini, Shoyan tampaknya perlu memfokuskan seluruh perhatiannya pada 2 gugusan api di tangannya. Karena kamu tidak punya waktu untuk terganggu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menggabungkan teknik Do ini. Jika teknik Do tidak terbentuk, satu-satunya jalan yang tersisa bagimu adalah kematian. Zolin tertawa terbahak-bahak. Tangannya yang tadinya ditarik perlahan mengencang. Pedang awan emas yang awalnya disimpan di cincin penyimpanannya sekali lagi muncul di tangan Zolin. Tak lama kemudian, saat tatapan semua orang tertuju pada Shoyan, tubuh Zolin tiba-tiba menghilang dari tempat kosong tempat ia berdiri tadi. Pada saat yang sama, suara keras dari udara yang berhembus tiba-tiba terdengar dari langit. Kilatan dingin tiba-tiba berkelebat di ruang kosong tak jauh di depan Shoyan. Sebuah pedang panjang berwarna emas dengan aura yang sangat tajam muncul. Itu adalah pedang awan emas. Aura pedang yang tak terlihat itu langsung menembus ruang hampa. Tak lama kemudian, tubuh Zolin juga muncul di ruang hampa itu. Tubuhnya sudah tiba di depan Shoyan. Shoyan yang awalnya benar-benar fokus menggabungkan api surgawi di tangannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang mata merah langsung menatap Zolin di depannya. Aura sombong itu benar-benar membuat pikiran Zolin langsung bergetar. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah linglung sejenak, ketika Zolin segera pulih, Shoyan sudah mundur dengan cepat. Ketika dia melihat senyum dingin yang terungkap di wajah Shoyan yang memerah, ekspresi di mata Zolin langsung mengeras. Sebuah firasat buruk melonjak di dalam hatinya. Ini buruk. Saat Zolin pulih, dia tiba-tiba melambaikan pedang awan emas di tangannya. Tubuhnya segera mundur. Pada saat yang sama, Shoyan perlahan mengangkat tangannya. Puluhan Dodi di tanah terbuka melihat ke arah mereka serempak. Pada saat ini, ada teratai api yang indah perlahan berdiri di udara di atas tangan Shoyan yang terangkat. Tubuh Shoyan yang mundur perlahan berhenti. Ekspresi di wajah merahnya berangsur-angsur menjadi kejam. Sepasang mata merah menatap Zolin yang ekspresinya telah berubah drastis. Segera, dia membuka mulutnya dan berkata, "Teratai api pemusnah, maju!" Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.